Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Fitriana dengan NIM 63020210124. Di sini saya akan membuat tugas moneter, yaitu video mengenai materi ekonomi moneter. Jadi materi yang saya akan sampaikan adalah mengenai inflasi, deflasi, dan instrumen kebijakan moneter. Yang pertama yaitu pengertian inflasi. Nah, inflasi merupakan proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Berkaitan dengan mekanis pasar, inflasi disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain meningkatnya konsumsi masyarakat, meningkatnya likuiditas pasar, yang memicu terjadinya spekulasi dan ketidaklancaran distribusi barang. Kemudian yang kedua yaitu deflasi. Apa sih deflasi itu? Jadi deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, di mana deflasi berarti penurunan harga barang dan jasa secara umum sehingga menyebabkan kelesuan dalam dunia ekonomi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat inflasi atau deflasi harga barang dan jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Nah, dilihat dari faktor penyebabnya, timbulnya inflasi dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, yaitu inflasi tarikan permintaan atau inflasi sisi permintaan, yakni inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan permintaan agregat yang terlalu besar dibandingkan dengan penawaran agregat. Kemudian yang kedua ada inflasi dorongan biaya atau inflasi sisi penawaran, yakni inflasi yang terjadi sebagai akibat adanya kenaikan biaya produksi yang tinggi dibandingkan dengan produktivitas dan efisiensi sehingga perusahaan mengurangi suplai barang dan jasa ke pasar. Kemudian yang ketiga ada inflasi struktural, yakni inflasi yang terjadi sebagai akibat adanya kelakuan struktural sehingga suplai dalam perekonomian menjadi berkurang terhadap demand yang meningkat. Nah, kemudian yang kedua kan materi saya akan menyampaikan mengenai kebijakan instrumen kebijakan moneter. Nah, yang pertama itu ada kebijakan di bidang fiskal. Kebijakan di bidang fiskal merupakan kebijakan pihak pemerintah yang berhubungan dengan hal finansial. Adapun kebijakan yang diambil pihak pemerintah untuk mengatasi inflasi yang pertama, yaitu mengatur tingkat penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Yang kedua, menaikkan tingkat pajak. Yang kemudian selanjutnya ada kebijakan moneter. Nah, ini yang saya akan maksud yaitu instrumen kebijakan moneter. Yang pertama itu ada operasi pasar terbuka, kemudian yang kedua ada fasilitas diskonto, dan yang ketiga ada rasio cadangan wajib. Apa sih operasi pasar terbuka itu? Jadi operasi pasar terbuka merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter, tentunya tidak akan terlepas dari pemaparan tentang peranan kebijakan moneter itu sendiri. Sebagaimana diketahui, kebijakan moneter merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan ekonomi makro yang mempunyai peranan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kemudian fasilitas diskonto. Apa sih fasilitas diskonto itu? Jadi fasilitas diskonto merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral yang dalam hal ini adalah BI. Dalam literatur kamus ekonomi dijelaskan bahwa diskon rate adalah suku bunga yang harus dibayar bank-bank angkutannya jika meminjam uang dari bank sentral dalam pengertian instrumen kebijakan moneter. Kemudian yang ketiga adalah rasio cadangan wajib. Nah, apa sih rasio cadangan wajib itu? Jadi rasio cadangan wajib atau kebijakan persediaan khas artinya cadangan yang diwajibkan oleh BI kepada pihak bank-bank umum yang besarnya ditentukan Bank Indonesia selaku otoritas moneter dengan menentukan kenaikan jumlah uang yang mengendap dalam bentuk kas. Dengan jumlah uang beredar menyebabkan kemampuan bank untuk menyalurkan kredit akan mengalami penurunan, sehingga jumlah uang bank yang beredar di masyarakat semakin berkurang, sehingga dapat menekan laju inflasi. Nah, sekian sedikit materi yang bisa saya paparkan mengenai inflasi, deflasi, dan juga instrumen kebijakan moneter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.